Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Pada kesempatan kali ini akan dibahas bab 7, yaitu tentang iptek dan seni dalam Islam, yang akan disampaikan oleh kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Nia Sintiawati, dan Fitria Selviani. Topik yang akan dibahas: 1. Konsep ilmu dalam Al-Quran. 2. Konsep teknologi dalam Al-Quran. 3. Konsep seni dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, yaitu kitab suci umat Islam yang sempurna dan menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Sebagai penuntun mencapai keselamatan hidup, Al-Quran dalam menjamin keautentikannya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Di samping para penghafal secara ilmiah terhadap ayat-ayatnya yang tidak berhenti, Al-Quran membahas segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Demikian juga masalah iptek, agar iptek tidak keliru dan mengancam kehidupan manusia, serta menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu kejelasan tentang konsepsi iptek yang sejalan dengan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, topik yang pertama, konsep ilmu dalam Al-Quran. Kata ilmu diambil dari bahasa Arab, berasal dari kata alima ya'lamu ilm. Alima sebagai kata kerja yang berarti mengetahui. Menurut Quraisy Shihab, makna ilmu dari segi bahasa berarti kejelasan tentang segala sesuatu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dinamakan arif, tetapi alim, yang berkata kerja ya'lamu, dia mengetahui. Dan biasanya Al-Quran menggunakan kata tersebut untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui sesuatu yang gaib, tersembunyi, dan rahasia. Ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia unggul terhadap makhluk-makhluk yang lain, guna menjalankan fungsi kekhalifahannya, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 31-32. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda semuanya. Kemudian dia mengemukakannya kepada para malaikat seraya berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu, jika kamu memang orang-orang yang benar menurut dugaan." Mereka para malaikat menjawab, "Maha suci Engkau, tiada pengetahuan kecuali yang telah Engkau ajarkan. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana." Quran Surah Al-Baqarah ayat 31-32. Manusia memiliki potensi untuk meraih ilmu dan mengembangkannya atas seizin Allah. Allah memerintahkan manusia untuk menempuh berbagai cara mewujudkan hal tersebut. Berkali-kali pula Al-Quran menunjukkan betapa tinggi kedudukan orang yang berpengetahuan, seperti dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan." Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Menurut pandangan Al-Quran, seperti disyaratkan oleh wahyu pertama, ilmu terdiri dari dua macam. 1. Ilmu laduni, ilmu yang diperoleh tanpa upaya manusia, seperti yang diinformasikan dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 65. Dan yang kedua, ilmu kasbi, yaitu ilmu yang diperoleh karena adanya campur tangan dan upaya manusia. Selanjutnya, yang kedua, konsep teknologi dalam Al-Quran. Teknologi adalah ilmu tentang cara menerapkan sains untuk memanfaatkan alam bagi kesejahteraan dan kenyamanan manusia. Secara etimologis, akar kata teknologi adalah teknik, yang artinya serangkaian prinsip atau metode rasional yang berkaitan dengan pembuatan suatu objek atau kecakapan tertentu. Pengetahuan tentang prinsip-prinsip atau metode seni. Secara tegas,
Dan berulang-ulang Al-Quran menyatakan bahwa alam raya diciptakan dan ditundukkan Allah untuk manusia, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Jasiyah ayat 13. Penundukan secara potensial terlaksana melalui hukum alam yang ditetapkan Allah dan kemampuan yang dianugerahkannya kepada manusia. Al-Quran menjelaskan sebagian ciri-cirinya, di antaranya 1. Segala sesuatu yang ada di alam raya memiliki ciri dan hukum-hukumnya. Dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 8, Allah menjelaskan segala sesuatu di sisinya memiliki ukuran. Oleh karena itu, matahari dan bulan beredar dan memancarkan sinar, hingga rumput yang hijau, subur atau layu dan kering, semuanya telah ditetapkan oleh Allah sesuai ukuran dan hukumnya. Ciri yang kedua yaitu semua yang beredar di alam raya ini beredar dan tunduk pada perintahnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 15, hanya kepada Allah lah tunduk segala yang di langit dan bumi secara sukarela dan terpaksa. Yang ketiga, ada benda alam apalagi yang tidak bernyawa, mereka tidak diberi kemampuan memilih, tetapi sepenuhnya tunduk kepada Allah melalui hukum-hukumnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surah Fussilat ayat 11, kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit yang ketiga itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya, datanglah atau tundukkanlah kamu berdua langit dan bumi menurut perintahku, suka atau tidak suka. Mereka berdua berkata, kami datang dengan suka hati. Al-Quran memerintahkan manusia untuk terus berupaya meningkatkan kemampuan ilmiahnya. Jangankan manusia biasa, Rasulullah Muhammad pun diperintahkan agar berusaha dan berdoa supaya selalu ditambah pengetahuannya. Sebagaimana dalam Quran Surah Toha ayat 114 yang artinya, maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Quran Surah Toha ayat 114. Ketiga, konsep seni dalam Al-Quran yang akan dibahas oleh teman saya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.